Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan prediksi zodiak ya. Aku akan menarik energi general untuk zodiak Cancer periode Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semua Cancer. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku tarik energi generalnya dulu untuk Cancer di bulan Desember. Oke, happiness. Ada hal-hal yang akan bikin Cancer happy, bahagia. Bisa ini terkait dengan pekerjaan, keuangan, hubungan ya, atau seseorang, atau memang ya suasana hati kamu di bulan Desember itu bakal ada momen-momen yang mana kamu happy banget. Ya. Ada pain di sini, hati-hati Cancer. Mungkin saja kamu bisa jatuh sakit ya kalau memang kamu terlalu memforsir tenagamu kerja terus ya, nggak ada ambil libur, mungkin istirahat kurang, waktu tidur yang kurang juga gitu ya, atau pola makan. Nah, ini kamu bisa jatuh sakit. Jadi ini jangan diklaim bahwa aku akan sakit, tapi jadikan kewaspadaan supaya kamu lebih hati-hati dalam mengkonsumsi makanan dan minuman juga ya. Oke, anxiety. Ada kegelisahan yang bakal dirasakan Cancer di bulan Desember ya. Mungkin kamu lagi nunggu kabar, nunggu kepastian. Terus ada seseorang nih udah ditunggu-tunggu kok nggak muncul, atau kamu lagi ada event tertentu ya, tapi di situ kayak kamu ngerasa aduh nih bakal sukses nggak ya, ini bisa berjalan nggak ya gitu. Atau bisa juga kegelisahanmu karena memikirkan seseorang, atau memikirkan masa depan hubungan, atau juga mungkin ada komunikasi yang kurang baik dengan seseorang, atau komunikasi yang on off ya, jadi bikin kamu gelisah ya. Passion. Nah, ini mungkin ini ya, karena kamu terlalu semangat ya, jadi kurang menjaga kesehatan atau terlalu memforsir tenagamu, energi kamu terkuras habis buat gelisah, buat overthinking, buat mikir ya. Jadinya kamu bisa aja jatuh sakit. Nah, sebenarnya kamu punya energi lebih, tapi kalau terlalu diforsir juga ya, kita manusia punya batasan ya, punya limit ya. Ada hal-hal yang bikin kamu semangat atau bergairah ya, mungkin sesuatu hal yang baru, atau berkaitan dengan pekerjaan ya, atau seseorang yang sempat bikin kamu galau-galau akhirnya bikin kamu bergairah lagi ya. Oke, kelihatannya ini moodnya Cancer di bulan September tuh Desember tuh jadi kayak roller coaster ya, up and down gitu ya. Frustration. Oke, ternyata sesuatu hal yang bikin kamu anxiety karena kamu frustasi. Ada hal-hal yang sempet schedule kamu terganggu, nggak sesuai harapan, seseorang mengacaukan rencana kamu, atau ada hal yang sempet kacau gitu ya karena ulah seseorang gitu. Jadi ya udah, kamu jadi banyak pikiran, malah jadi jatuh sakit. Jadi
Yang namanya kehidupan itu kadang memang nggak selalu lancar ya, dan kalau ada halangan atau rintangan mungkin Cancer jangan terlalu dipikir berat-berat nih, kamu jadinya overthinking. Kalau udah overthinking tuh sulit tidur, ujung-ujungnya sakit karena kita kurang istirahat ya. Tapi jangan khawatir, ada hal-hal yang bikin kamu tetap happy, bahagia. Nah sekarang aku coba tarik energi karir Cancer di bulan Desember. Karir Cancer di bulan Desember. Oke. Oh, konflik, 5 of Club. Ternyata yang bikin kamu frustasi ini ada hubungannya sama pekerjaan ya. Itu tadi ada jadwal yang kacau, seseorang mengacaukan acaramu, atau berjalan nggak sesuai rencana, atau bahkan ada konflik yang berhubungan di pekerjaan ya. Mungkin kamu jadi konflik atau fight dengan kompetitor atau dengan rekan kerjamu sendiri, mungkin juga konflik sama bos kamu, bahkan bisa juga sama klien atau customer. Oke, kita lanjut. Queen of Diamond. Sebenarnya Cancer ada peningkatan loh dalam karir kamu di bulan Desember ya. Ini bisa karena kamu mencapai target, jadi posisi kamu bisa naik. Bisa juga karena prestasi kamu mendapatkan promosi jabatan. Bisa juga ini karena kerja kerasmu, bonus kamu naik gitu. Terus juga kamu akan berdealing dengan klien atau customer yang energinya feminim, usianya udah matang ya, dewasa, di atas 40 tahun. Nah, klien atau customer ini memang kaya raya ya, kaya raya. Jadi kamu dapat klien customer kakap nih, istilahnya tuh kayak gitu ya. Terus juga kamu akan berdealing dengan banyak orang-orang yang mapan ya, yang berkaitan dengan di pekerjaanmu ya, orang-orang yang mapan seperti memang orang kaya, bos-bos gitu ya, terutama yang energi mereka feminim. Oke. Nine of Diamond, Fortune. Keberuntungan dalam pekerjaan atau karir kamu. Jadi walaupun sempat ada konflik ya, hoki keberuntungan ada di pihakmu. Kalaupun kamu sempat misalkan dianggap salah, orang-orang mungkin memandangmu kamu yang salah, tapi jangan khawatir ya, namanya keberuntungan itu kalau memang sudah datang di hadapan kita ya, terpojok apapun, sekepepet apapun ya, kita selamat gitu loh. Dan selain itu ada keberuntungan materi ya. Ini mungkin juga yang membuat energi kamu happiness. Ada bonus besar, fee, komisi gitu ya. Keberuntungan bertemu dengan orang-orang penting, orang-orang kaya yang banyak duit ya, yang bisa jadi prospek kamu juga. Terus serumit apapun konflik yang terjadi, istilahnya kamu di pihak yang menang gitu, karena ada keberuntunganmu. Oke. Selanjutnya tuh kan, Ten of Heart, happiness, sinkron dengan energi kamu ya. Jadi ternyata kegembiraan kamu, kebahagiaan kamu ini berhubungan dengan pekerjaan. Walaupun sempat ada konflik, kamu bisa melewati itu. Walaupun sempat ada rasa frustasi ya, tapi ternyata happy ending ya. Dari gambaran happiness ini, kalau di pekerjaan, beberapa Cancer yang lagi cari kerja, kamu bakalan di bulan Desember itu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik ya. Kalaupun nggak dimulai Desember, mungkin oke, masuk kerja mulai sekalian awal tahun aja ya, karena Desember udah akhir tahun nih. Tapi kamu
diterima gitu, ada peluang ya. Oke. Terus juga beberapa Cancer ada yang menang tender, mendapatkan proyek besar yang bisa menghasilkan banyak uang. Nah, Prince of Speed, beberapa Cancer berdealing dengan energi Prince of Speed. Maskulin, usianya masih muda, seseorang yang memang belum punya banyak pengalaman, tapi dia sangat bijaksana, disiplin, dan bisa mensupport pekerjaanmu. So ini bisa staf kamu, junior kamu, pegawaimu, rekan kerja gitu, atau klien customer ya, yang walaupun masih muda tapi ternyata bisa bantu target kamu atau bisa bantu menyelesaikan masalah kamu ya. Oke, sekarang kita lihat untuk keuangan Cancer di bulan Desember. Ya, ada The Whip. Sepertinya ada uangmu yang masih terhambat. Jadi kalau misalkan kamu punya piutang atau tagihan, ini di bulan Desember sepertinya beberapa dari mereka itu belum bisa membayarkan ke kamu, atau mungkin juga ada fee atau komisi yang tertunda atau tertahan gitu ya. Terus nih ya, ada The Clothes. Sebenarnya akan ada banyak uang masuk, tapi kayak masih tertahan ya Cancer. Bisa karena belum approval, belum dapat tanda tangan atau ACC. Bisa karena memang mundur ya karena sistem. Atau bisa juga itu tadi ya, orang-orang yang berhutang ke kamu, janjinya ngembaliin secepatnya, ternyata belum ada kabar sampai bulan Desember. Oke. Terus, nah ini kebahagiaannya, happinessnya, walaupun ada duit kamu yang tertahan, tapi ada yang cair juga nih. Sepertinya kamu merayakan tentang rezeki yang datang, yang lumayan banyak juga ya, sampai berbunga-bunga gitu ya. Terus The Star, ada solusi dari permasalahan keuangan yang sedang kamu alami atau kamu hadapi. Jadi kalau di sini ada yang keuanganmu di hold, terus orang-orang pada apa namanya nggak nepatin janji, tapi ternyata ada rezeki lain yang sehingga keuangan kamu tetap bisa ngalir, tetap bisa lancar, bahkan berlebihan gitu ya. Aku rasa dari pekerjaan kamu nih, kamu dapat keuntungan besar. Nah, kita lihat lagi. Dan di sini kalau aku lihat dari kartu buket ini, mungkin juga kamu dapat rezeki ya dari seseorang ya, membantu keuangan kamu, memberikan keuangan kamu, entah kamu dapat transferan atau dapat cash money gitu loh. Atau bisa juga ini kamu kayak dapat door prize atau bonus ya. Terus, nah, The Snake ini terkait dengan orang-orang yang ingin memanfaatkan keuangan kamu, pinjam-pinjam duit nggak dikembaliin, atau kalau misalkan ada ajakan untuk join usaha atau bisnis, coba kamu pikirkan lagi, benar-benar kamu observasi dulu. Soalnya nih ada niat yang tidak baik nih, kayak hanya cuman apa ya, nipu atau ngakali gitu loh. Nah, yang terakhir aku mau kasih pesan semesta buat Cancer. Yap, regeneration. Jika memang ada hal-hal yang perlu kamu rombak ya, terutama kalau kamu punya usaha atau bisnis, lakukanlah. Apalagi untuk staff atau karyawan kamu yang nggak produktif, yang nggak disiplin mungkin, atau malas. Nah, otomatis jadi pengeluaran aja operasional,
tapi nggak ada hasil buat kamu. Nah, kamu perlu untuk meregenerasi, ganti aja, atau kamu benar-benar rombak dengan strategi baru ya. Terus ini untuk eksternal ya. Selain itu ya yang terkait dengan spiritual, jika memang diperlukan kamu membuat batasan untuk kenyamanan atau kedamaian kamu set boundaries dengan orang-orang tertentu, it's okay, kamu lakukan ya. Kemudian kalau perlu memang melepaskan orang-orang yang toksik dalam kehidupanmu kalau memang kamu benar-benar ingin damai. Nah, dari internal kamu sendiri ya, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, terus hal-hal yang tidak baik yang sempat kamu jalani, pola-pola lama yang udah tahu itu salah ya, mungkin perlu kamu lepaskan. Rebirth, terlahir kembali menjadi sosok yang baru. Oke. Pesan yang kedua, fleksibel ya. Ada kalanya kita memang tegas, tapi ada kalanya kita pun bisa fleksibel. Terutama ketika kita bergabung dalam satu komunitas, hidup di suatu lingkungan, bekerja, terutama di situ dengan perusahaan ya, kita harus berkumpul dengan banyak orang ya, otomatis kita mesti fleksibel, bisa menyesuaikan diri supaya nggak nambah masalah-masalah baru gitu loh ya. Bahkan kalaupun kita berdealing ya, memang ada kalanya kita saklek gitu, tapi ada kalanya kita mesti fleksibel juga supaya prospek kita itu nggak jatuh ke kompetitor atau dia memilih yang lain. Oke, dalam hubungan pun juga sama, saling menyesuaikan diri ya, kamu dan pasangan. Nah, selanjutnya TikTok. Segala sesuatunya memang berproses, butuh kesabaran. Tidak ada kesuksesan yang instan ya. Jadi di sini kayak diingetin lagi, semua hal itu berproses, butuh kesabaran. Udah nikmati aja perjalananmu ya, terutama di bulan Desember. Oke Pisces, ini prediksi kamu di bulan Desember. Untuk pesan-pesan yang positif jadikan sebagai motivasi. Mungkin beberapa ada yang negatif, jangan dibawa baper, tapi bisa kamu jadikan sebagai kewaspadaan ya, supaya kamu lebih berhati-hati. Thank you dan nyimak videoku, semoga bermanfaat dan semoga resonate. Untuk reading percintaan aku akan bikin video tersendiri ya. See you, bye bye.